Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Navia. Kali ini saya akan membahas terkait Desession 3. Kalau yang saya bahas ini menggunakan WK dan bahasa Python. Kalau bahasa Python berarti library-nya sklearn. Ya. Yang saya bahas pertama, Desession 3 itu nanti ada ID3, ada C4.5, ada cat. Nah, kenapa kok saya bahas 3 ini? Karena beberapa penelitian yang saya sudah lakukan itu menggunakan ini. Nanti bisa dicek di Google Scholar atas nama Nur Navia, atau dicek di video saya. Nah, di konten saya juga pernah ada membahas terkait Desession 3. Nanti bisa di-search ya di playlist. Ya, ada yaitu materi kecerdasan buatan. Nah, langsung saja. Kalau kita mau membuat model Desession 3, yang perlu saya garis bawahi adalah kita punya dataset. Kemudian datasetnya itu kita bagi menjadi data training sama data testing. Nah, data training, data testing itu harus sudah lengkap, yaitu labelnya. Label itu berarti target atau kelas atau label. Variabel output. Atau biasanya saya simbolkan dengan Y. Dan juga harus tahu mana X-nya atau variabel inputnya. Nah, harus tahu di sini. Karena kalau kita mau membuat model apapun itu, kalau kita nggak tahu X dan Y-nya, ya nanti kita kesusahan. Terus, seperti apa? Jadi, saya garis bawah ya, bahwa kalau berdasarkan buku yang saya pakai acuan adalah buku dari Data Mining yang ditulis oleh Bapak Sani Susanto sama Bapak Budi Santoso. Nah, nanti bisa dicek ya. Buku yang saya pakai ini Data Mining Pak Sani Santoso. Warnanya merah. Nah, ini sama satunya lagi Bapak Budi Susanto. Warnanya Pak Budi siapa ya? Nah, ini bukunya. Seingat saya ada 2 ini sama yang ini saya punya. Ya. Jadi saya mengambil dari situ di mana rumusnya berbeda. Yang pertama, secara garis besar kalau kita nanti menggunakan Desession 3 yang ID3, ya, ID3, maka rumus yang kita gunakan itu entropi ini sama information gain. Ya. Entropi sama information gain. Terus hasilnya pun akan berbeda rule-nya. Jadi tujuannya melakukan training dari datasetnya itu untuk menghasilkan rule. Saya sudah pernah membahasnya di video saya, nanti bisa dicek. Dan saya juga pernah menunjukkan cara mencari rule-nya. Terus kalau yang C4.5, nah satunya lagi C4.5, itu yang kita gunakan itu ada entropi dan ini gain rasio. Untuk mendapatkan gain rasio itu harus menghitung information gain sama split information. Jadi tahapannya lebih panjang dan otomatis rule-nya juga berbeda. Seperti itu. Nah, yang satunya yaitu cat. Kalau cat rumusnya seperti ini. Nah, ini sama ini. Dari rumus berbeda otomatis hasilnya berbeda. Kalau mau membuktikan, ini saya contohkan dataset yang sering digunakan. Ini saya contohkan yaitu dataset lensa. Bisa di-search aja di Google dataset lensa, nanti dapatnya ini. Ini asli dataset saya download dari Google. Nah, sebanyak 24 baris. Terus datanya itu yang kita gunakan hanya kolom X-nya itu B, C, D, E. Sedangkan kolom Y ya, saya ngomong Y tadi berarti variabel output, itu berarti kolom F.
Nah, dataset ini masih dalam bentuk Excel ya, ini karena ada beberapa set. Nah, bisa diperhatikan ini beberapa kumpulan belajar saya. Nah, ini saya rubah dulu dalam bentuk CSV, jadi saya simpan dalam bentuk file CSV ini. Nah, yang saya pakai hanya AG, spek ini, artism, tier product, sama recommended. Jadi yang sebagai variabel X yaitu kolom A, B, C, D, yang kolom label atau variabel output itu yang E. Nah, setelah dapat dataset ini, kita perhatikan ya, saya buka WK. Nah, setelah buka WK, saya membaca datasetnya. Ini caranya nanti ini di preprocess itu ada open file, nanti bisa diklik, dicari filenya. Nah, nanti kalau sudah membuka filenya, ini akan terlihat warna-warna ya. Artinya itu sudah ada kolom-kolom. Ini kolom-kolomnya ada 5. Kolom terakhir itu sebagai output. Terus ada tab classify, itu berarti menunjukkan bahwa kita bisa melakukan klasifikasi. Nah, terus di sini ada variabel algoritma yang tadi saya omongkan, yaitu ada ID3, ada C4.5 sama chart. Nah, ini yang bawah sendiri chart. Ini ya, simple chart. Nah, kalau sudah, nanti kita klik start gitu aja. Nah, ini tuh saya tunjukkan hasil tree-nya berbeda, hasil rule-nya berbeda. Yang pertama ID3. Ini rule-nya. Saya kopikan ya ke dalam Excel. Decision tree. Ini hasilnya. Rule ID3 lensa. Saya kopikan di sini. Nah, ini terlihat bahwa kalau kita buat dalam bentuk rule itu tulisannya kayak gini. If jika saya singkat ya, TRP tier product rate ya. TRP sama dengan reduced, then hasil berarti lensanya, recommended lensanya sama dengan non. Rule yang kedua, if jika TRP tier product rate sama dengan normal. Nah, berikutnya astigmatism berarti N astig. Nah, saya singkat astig kayak gini sama dengan no. Berikutnya ada AG N AG sama dengan Young, then lensa sama dengan soft. Nah, ini rule yang ini sudah dapat. Nah, di sini kan prepress ya, prepress biopik itu juga soft, berarti ini boleh ditambahi. Ini dikurung, artinya dikerjakan dulu. Or AG sama dengan prepress biopik. Nah, ini then soft. Nah, rule ini dapat ini. Jadi 61 sampai 64 sudah dapat. Ini untuk yang ID3. Kita copy lagi yang satunya tadi J4.5. Ini rule-nya pasti berbeda karena memang rumus yang kita gunakan berbeda. Di sini sudah ada. Tapi kalau kita belajar dari rumusnya, otomatis kita harus tahu apa bedanya. Karena saya juga ada hitungan manualnya juga ada. Di video saya pernah saya tampilkan, cuma saya nggak merecord semuanya. Nah, ini contoh rule yang dari C4.5. Ini nomor 1 sama ya, tier produk saja, buat singkatan TRP biar nggak nulis lama, sama dengan reduce, then lensa sama dengan no. Rule nomor 2, if TRP sama dengan reduce, normal, and berikutnya astig, saya singkat sama dengan no, then lensa soft.
ada lanjutan, jadi total ini rule-nya ada, kita cek ini kalau sudah ada titik 2 itu berarti ada output 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 rule-nya. Nah, ini kita lihat ada berapa. Ini dengan ini boleh dijadikan 1, berarti 1, 2, 3, 4. Ini dengan ini dijadikan 1, berarti 5, 6. Ini ada 6 rule. Jumlahnya berbeda. Satunya lagi yang simple chart, berarti chart. Kita cek rule-nya. Nah, rule-nya itu lebih ada tanda tidak sama dengan, karena cara menghitungnya itu ada ruas kiri dan ruas kanan. Rule chart lensa, artinya ini data lensa. Loh, berbeda. Nah, dari sini akhirnya bisa kita simpulkan. Beda rumus, beda hasil tree, beda hasil rule-nya ya. Jadi rule ini didapatkan dari mana? Dari tree ini. Dari rumus ini. Jadi tree sama rule-nya itu didapatkan dari rumus ini. Seperti itu penjelasannya. Jadi, kenapa saya pernah membahas bahwa datanya pernah saya membuat video terkait data iris. Nah, datanya saya rubah dulu dalam bentuk kategori karena berdasarkan pengalaman saya bahwa data yang dalam bentuk kategori itu lebih bagus hasilnya kalau menggunakan metode decision tree. Jadi kalau dalam bentuk angka kayak gini, dia tetap bisa menghasilkan, tapi hasil akurasinya kurang bagus. Itu berdasarkan pengalaman. Karena beberapa penelitian saya bisa dicek di Scholar terkait decision tree yang ID3. Itu datanya saya rubah dulu dalam bentuk kategori. Jadi saya itu lebih baik metodenya ini. Nah, ini. Kalau klasifikasi ya temanya, yaitu menggunakan KNN, SVM, atau ini multilayer perceptron atau neural network. Nah, kalau nanti datanya dalam bentuk kategori itu lebih bagus kayak baik sama decision tree. Itu berdasarkan pengalaman ya. Jadi saya nggak berani ngomong kalau belum pernah mencoba. Mohon maaf kalau memang nanti ada salah, tapi itu berdasarkan pengalaman saya lakukan. Terus ini intinya kalau kita menggunakan dataset angka tetap bisa dilakukan menggunakan decision tree, tapi hasil akurasinya nggak seberapa bagus. Jadi kalau contoh ini tadi data lensa, nah seperti ini kan kategori saya lakukan dengan decision tree, baik itu menggunakan rumus yang entropi sama information gain. Terus itu untuk yang ID3, jadi ID3 itu menggunakan rumus ini. Sedangkan yang C4.5 itu menggunakan rumus gain ratio. Kalau gain ratio itu nanti juga menggunakan information gain sama split. Kan tetap pakai nih. Nah, jadi itu yang harus membedakan hasilnya. Jadi tree dan rule-nya otomatis berbeda nanti karena rumusnya berbeda. Yang chart juga seperti ini. Ini saya ada kasus juga menggunakan metode chart, bisa dicek nanti di Scholar saya ada kok. Jadi saya ngomong seperti ini karena memang saya pernah melakukannya di penelitian dan saya publikasikan. Terus, nah selanjutnya saya tekankan lagi rumusnya berbeda. Nah ada lagi rumus gini, indeks gini. Nah yang dipakai di Python itu indeks gini. Jadi kalau saya cek ya, nah ini biasanya kalau saya mencari materi terkait Escalent itu langsung ke websitenya ini ya, Escalent terkait tema apa ya, langsung saya cek di decision tree. Decision tree kalau yang di sini itu hanya ada ini gini sama entropi. Secara defaultnya dia menggunakan gini. Jadi kalau sampean mau menggunakan decision tree data set lensa ini tadi, nah ini ya data set lensa ini saya gunakan saya gunakan Python, menggunakan Python intinya. Nah, berarti yang dia gunakan kalau kita nggak ngeset apapun itu untuk menghasilkan splitnya. Split itu artinya untuk memecah. Jadi kalau kita menghasilkan tree itu tampilannya kayak gini. Nah, ini loh. Ya, ini untuk untuk mendapatkan tree product rate yang tanda elips atau yang tanda astigmatism atau yang spectacle prescription
itu harus dihitung. Nah, ngitungnya tadi menggunakan rumus tadi. Nah, kalau di Python itu menggunakan gini caranya. Secara defaultnya. Tapi di sini ada dua pilihan, yaitu gini sama entropi. Ya, gini sama entropi. Terus datanya kalau di Python itu kalau model intinya kalau menggunakan bahasa Python, data ini nggak boleh langsung dipakai langsung, harus dilabelkan dulu, jadi dibuat dalam bentuk angka ordinal. Nanti kalau langsung kayak gini, error. Kita coba ya. Jadi ini saya tadi sudah baca datanya. Ini saya taruh dalam satu folder ya. Saya tekankan lagi bahwa pertama kali saya nggak nyeting apapun. Jadi pertama kali saya ngerunning Jupyter Notebook itu langsung ke nama PC saya. Misalkan saya punya PC DC ya, saya intinya DC, itu pasti ada user, nama PC saya Lenovo. Nah, pasti ke sini, di sini ini. Nah, terus file dataset sama IPNB pasti saya taruh dalam satu folder biar memudahkan baca. Nah, tadi saya taruh di folder ini. Nah, ini di sini. Maaf. Tekan. Nah, ini. Nah, ini file lensanya, ini model IPNB-nya. Nah, ini saya baca. Jadi kalau dalam satu folder file dataset sama IPNB langsung ditulis di sini. Tapi kalau beda folder harus dituliskan di sini. Jadi kalau nanti beda folder ya harus ditulis direktorinya lengkap. Nah, terus ini saya tampilkan kolom-kolomnya. Nah, ini contoh misalkan saya nggak lakukan label encoder, jadi saya langsung ini baca X-nya, jadi tetap ya sesuai perintah saya tadi. Model apapun itu harus tahu X dan Y-nya. Ya, kalau nggak ngerti X dan Y ya susah nanti kita buat. Nah, ini saya pakai X dulu, intinya saya baca data X-nya dulu. Df titik ilog semua baris kolom 0, indeksnya dimulai dari 0, ini kan kolom AG, kolom SP, kolom ini. Nah, ini berarti 0 indeksnya sampai terakhir. Nah, lu kok 4? Nah, 4 tidak dibaca ya. Jadi kalau intinya mau membaca AG sampai tier product rate itu nulisnya kayak gini. 4-nya nggak terbaca tapi dia harus nulisnya kayak gini. Terus Y-nya juga sama, semua baris kolom terakhir. Nah, ini pakai kolom terakhir boleh tulis kayak gini atau tulis 4 juga boleh. Nah, misalkan nanti kolomnya banyak sampai puluhan dan kita males ngitung ya boleh langsung min 1, berarti kolom terakhir. Udah langsung seperti ini. Kita langsung menggunakan fungsi decision tree-nya, manggil library-nya. Nah, ini library-nya saya panggil. Nah, ini cara manggil library decision tree. Saya buat model, saya panggil fungsinya ini decision tree klasifikasi. Udah, saya lakukan training. Nah, ini model titik fit X, Y. Nanti pasti error. Kenapa? Datanya karena dalam bentuk tulisan. Nah, nggak mau. Harus dirubah dalam bentuk label encoder dulu. Nah, ini. Jadi harus dirubah dulu. Saya rubahkan. Jadi ini tujuannya melakukan rubah dulu. Ini saya taruh ke bawah. Di sini semua ya, semua data apa tadi? Kolom-kolom, intinya kolom-kolom ini itu dirubah ya. Dirubah dalam bentuk 1001, artinya itu dalam bentuk ordinal, angka ordinal. Berarti df kolomnya sama dengan fungsi label encodernya, dilakukan perubahan itu menggunakan fungsi transform df. Nah, kayak gini. Kolomnya ada 5, jadi caranya nulis kayak gini, masing-masing diambil. Tadi saya mempercepat aja, makanya saya copy paste.
Terus ini yang satunya rekomendasi lensanya. Nah, ini sudah dapat. Saya bersihkan semuanya dulu. Saya running ulang. Nanti baru bisa. Oh, maaf, ini kan X-nya di bawah. Sebentar. Nah, kayak gini dirubah dulu. Sebentar, saya restart ulang. Nah, sudah dapat modelnya. Ini sudah dapat modelnya atau tree-nya atau rule-nya. Nah, kita lihat. Nah, ini dia menggunakan gini. Nah, rumusnya gini seperti ini. Jadi berbeda. Jadi saat kita mau menggunakan model apapun itu, pahami konsep, pahami algoritmanya, tidak hanya nulis code-nya saja. Nah, apakah ini bisa ditampilkan tree-nya? Insya Allah bisa. Tinggal membaca library-nya. Ini tadi kan tree-nya di dalam. Nah, kayak gini. Ini berarti tree. Nah, biar bisa muncul tree-nya. Nanti saya run ulang. Ini tree model saya di sini. Saya running ulang. Maaf, ini saya ataskan. Nah, nggak tampil. Tampilnya kayak gini. Harusnya bisa tampil kayak itu tadi ya. Saya pengen nampilnya kayak gini, tapi kok nggak mau. Coba saya running ulang. Tetap sama. Nggak mau tampil. Tampil. Alhamdulillah, ini kelihatan ya. Jadi ini adalah kalau kita telusuri satu persatu, intinya X3 berarti kolom ketiga. Terus saya juga nggak bisa menjelaskan ini. Intinya itu nilai entropinya sekian, data sampelnya 24. Nah, nggak tahu ini value 4. Oh ya, maaf. Ini value 4, 15, 5 itu masing-masing kelas, jumlah kelas. Jadi kelas 0 jumlahnya 4, kelas 1 jumlahnya 15, kelas 2 jumlahnya 5. Ini penjelasannya. Nah, ini berarti penjelasan kelas, ini penjelasan baris jumlah data, ini penjelasan entropi. Nah, itu caranya jelaskan. Jadi kalau mau membaca ya tetap harus dibaca teliti. Intinya nggak mungkin kita ujuk-ujuk langsung gunakan model apa, langsung hanya nulis code, tapi dipahami juga. Itu pesan dari saya. Mohon maaf sebelumnya kalau penjelasan saya kurang bisa dipahami. Intinya saya saat menggunakan model apapun pasti belajar dari sumber buku dan menggunakan rumusnya, tidak hanya asal gunakan. Jadi, oh saya mau menggunakan WK, oh saya mau menggunakan apa, itu memang berdasarkan, oh saya sudah ini baca rumusnya. Jadi berbeda, memang hasil dari rule atau tree-nya juga berbeda karena rumusnya berbeda gitu. Dan mengapa kok pakai WK, mengapa kok pakai bahasa Python? Nah, karena di Python sendiri itu ada pilihannya tadi nih, hanya menggunakan gini sama entropi tadi ya. Tadi sudah sempat saya singgung. Nah, rumusnya pun berbeda kan. Nah, seperti itu. Terus tadi saya tekankan lagi ini. Data yang saya gunakan selama ini, misalkan kalau datanya dalam bentuk kategori, saya pasti milihnya itu naive Bayes sama decision tree. Tapi kalau datanya angka, saya gunakan KNN sama SVM atau biasanya NN yang ini multi layer perceptron. Seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.